warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast on IMTV. Bersama saya Ayu Lestari. Pemirsa dapat menyaksikan tayangan ini di TV digital channel 36 UHF. Jika pemirsa ketinggalan dapat menyaksikan di IMTV Jawa Tengah, tentunya di YouTube IMTV. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber mahasiswi berprestasi, yakni Widya. Halo Widya. Halo Kak Ayu. Kabarnya Widya ini mahasiswi berprestasi tingkat nasional pencaksilat. Gimana ceritanya Widya? Ceritanya ya gara-gara itu juara lomba gitu, juara lomba nasional gitu Kak. Terus beberapa kali juga nasional, ada yang di Bandung sama ada yang di Surakarta gitu. Wah, untuk persiapan lomba nasional itu bagaimana? Bisa diceritakan ke pemirsa? Pastinya persiapannya latihan dengan tekun ya Kak ya. Satu hari bisa latihan sampai 2 kali, pagi sama sore setiap hari gitu. Terus juga sampai kadang izin matkul gitu. Untuk konsistennya sendiri dari Widya itu apa sih? Konsistennya ya selalu berangkat latihan gitu Kak. Terus jaga pola makan juga, jarang minum es. Terus juga sering jogging juga gitu. Untuk manajemen waktunya sendiri? Kalau manajemen waktu kadang itu ya, kalau pas mau lomba itu emang diprioritasin latihan. Tapi kalau pas sebelum lomba kayak masih lama, agak 1 bulanan itu kayak latihan. Terus nanti kalau ada acara organisasi atau acara kuliah, nanti acara kuliah gitu, kayak diselang-seling. Tapi pas udah mau lomba, udah menuju lomba H-2 minggu atau 1 minggu itu bener-bener full latihan. Jadi yang lainnya kayak disampingin gitu. Kecuali yang penting-penting banget. Prioritas gitu ya? Iya. Untuk motivasi sendiri mengikuti pencaksilat ini apa sih? Kalau motivasi saya itu dulu banget itu udah pas kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu saya ikutnya taekwondo. Taekwondo dulu, berarti bukan pencaksilat? Bukan pencaksilat. Nah, dulu itu kan aku masuk SD itu umur 4 tahun. Jadi pas di sekolah, teman-teman kan udah gede-gede semua. Jadi kayak sering nangis gitu, ibaratnya dibully lah gitu. Dibully, jadi terus kayak ibu sama bapak kayak mikir, ini kok nangis terus gimana nih gitu. Terus juga kan nggak bisa mantau terus, orang kerja semua gitu. Ya udah pas lagi jalan-jalan ada anak-anak taekwondo itu, terus udah ikut taekwondo aja gitu biar seenggaknya mentalnya bisa kuat gitu, nggak nangis gitu. Ya udah ikut taekwondo sampai kelas 6. Kelas 6. Terus pas kelas 7 itu ada ekstra di sekolah. Ada ekstra di sekolah. Nah, pas itu ibu lagi sibuk banget, bapak juga pergi merantau dan belum bisa naik motor. Jadi ya udah ikut silat aja yang deket gitu. Nah, Widya sendiri ini kan masih terbilang remaja ya? Iya. Nah, untuk waktunya main, apakah untuk mainnya sendiri itu terkurang? Kalau untuk main pastinya iya, soalnya kayak biasanya kan sering latihan gitu kan. Jadi kayak pas teman-teman pada nongkrong-nongkrong, pada pergi main ke laut apa kemana gitu kan, akunya latihan gitu. Tapi cuman kadang nyolong-nyolong waktu. Jadi kayak pas abis latihan harusnya pulang, itu kadang agak nakal itu pergi main dulu gitu. Tapi nggak sering sih, kayak kadang-kadang gitu. Nah, untuk menekuni sendiri, dari tadi kan udah diceritakan, bagaimana sih, sejauh mana support orang tua terhadap Widya? Kalau support orang tua pastinya itu ya Mbak, kayak bener-bener full banget supportnya, mulai dari uang, finansial, terus doa itu sangat kuat sekali. Sampai kalau pas aku lomba itu sampai ibu aku pernah puasa. Saya puasa? Iya, kayak di puasa gitu loh. Jadi pas aku lomba di hari itu ibu aku puasa gitu, malamnya juga kayak sholat malam gitu.
Emang bener ya, dari doa restu kedua orang tua Iya, itu itu sangatlah penting penting banget. Nah, untuk masa-masa di sekarang ini, dari sampai titik awal dulu, apakah ada kesulitan? Kalau kesulitan pastinya banyak ya, Mbak, tapi cuman enjoy aja gitu. Kayak misal waktu ya, kalau pas ibu lagi kerja, bapak kerja gitu, sampai kayak nyuruh tetangga saudara buat nganterin gitu. Terus juga sampai ibu kayak telat kerja gitu. Terus juga kadang kan pas latihan kan, pas dulu itu kan bayar ya, bayar gitu. Kadang ya kayak nggak ada uangnya, sampai kayak rela hutang dulu gitu. Mungkin itu sih beberapa kesulitan kecil gitu. Pasti pernah dong di titik terendah, itu bisa diceritakan? Mungkin titik terendah itu pas saat itu ya, bapak lagi sakit, terus ibu juga lagi nggak kerja. Nah, akunya jadi pas itu mau lomba juga, jadi kayak bingung ini dapat duit dari mana gitu. Terus aku juga saat itu belum kerja gitu. Itu mungkin titik terendah sih, tapi alhamdulillah masih ada pertolongan gitu. Oke, wah emang sangat mensupport banget ya dari Iya. hasilnya sampai sekarang mengikuti kejuaraan lomba tingkat nasional. Nah, Widya, selain mengikuti atlet, ini apakah mengikuti kayak belajar spiritual? Kalau mengikuti kayak belajar aja, tapi cuman nggak terlalu mendalami gitu, Mbak. Soalnya dari orang tua itu kayak nentang banget kayak yang berurusan dengan kayak gitu-gitu kan. Pencak silat kan identiknya dengan makhluk halus kayak gitu, kesurupan kayak gitu-gitu kan. Nah, dulu itu malah nggak dibolehin aku awalnya. Jangan ikut gitu. Terus aku bilang kayak ini tuh buat lomba aja kayak gitu, jadi dibolehin. Nah, apa sih yang didapatkan benefitnya dari mengikuti kejuaraan? Kalau benefitnya banyak banget ya, dari SD sampai sekarang itu banyak banget. Biasa. Dari SD itu kayak mutu-mutu biasanya kan bayar. Nah, itu aku udah nggak bayar. Kayak kadang dapat uang saku dari sekolahan juga kayak 100 200 kan dulu pas pelajar kan kayak banyak banget gitu kan. Terus pas MTS juga nggak bayar SPP uang gedung. Kan aku di swasta, jadi kan masih ada uang gedungnya gitu kan. Terus pas SMA, MA itu juga dibebasin uang gedung, sama pas ujian itu nggak bayar. Nggak bayar gitu? Iya. Sampai segitunya, berarti emang perjuangannya dari awal hingga saat ini tuh luar biasa banget ya pemirsa. Oke, apakah Widya ini pernah mengajar pencak silat? Pas masih sekolah enggak ya. Mulai ngajar itu emang pas ini kuliah ini sampai sekarang. Itu mengajar di mana ini, MTS Yan Buul Quran Putri Muria, sama di TK. Oke, itu ada daerah satu mana sih? Yan Buul Muria itu daerah sana, Sunan Muria situ. Terus enggak mana ini namanya Colo kayaknya, Colo. Itu daerah mana sih? Dekat sama Gunung Muria. Oh, Gunung Muria. Iya. Oke. Terus sama yang di dekat kampus TK itu, sama ada lagi di MTS atau sekolah, tapi cuman udah enggak sekarang. Oke. Pasti ada rasa capek. Apa sih yang dirasakan waktu mengajar? Ya pastinya kayak emang capek banget, kayak kadang anak-anak sekarang itu susah dibilangin gitu loh. Kayak Susahnya gimana ini? kayak dibentak dikit, kayak padahal kayak ayo latihan yang bener kayak gitu, jangan kebanyakan main. Itu kayak langsung pada baper gitu loh. Kayak langsung aku dimarahin, aku udah gak latihan lagi kayak gitu. Pernah nggak waktu beberapa hari atau 1 hari gitu mengalami hal tersebut? Pernah, iya. Coba dong diceritain. Soalnya saat itu kan kayak lagi kita juga capek kuliah ya kan, kayak gak sengaja ngebentak gitu, ayo latihan yang bener kayak gitu. Padahal kita gak ngapa-ngapain, kayak mukul aja enggak, kayak cuman ngomong kayak gitu. Dan niatnya kan kayak nyemangatin biar bener kayak gitu kan. Nah, anaknya terus besok itu ternyata gak berangkat latihan sampai 2 atau 3 kali. Dan ujungnya juga kita yang mengalah lah ibaratnya, terus mengajak dia lagi untuk latihan gitu. Untuk mengajarnya sendiri itu apakah ada uang gitu? Kalau yang dari sekolah yang minta itu dikasih, ada bisyarahnya. Tapi kalau kita kadang yang
apa ini namanya yang ingin ke sana terus emang di sana nggak ada anggaran untuk ekstra. Nah itu kadang kayak seikhlasnya gitu loh, kayak kadang dari apa ini ibarat urunan gitu. Oh, iuran gitu iuran, ya? tapi kalau yang aku dari sekolahnya yang minta. Oke, Widya ini kan sudah mengajar beberapa tahun gitu, dari digeluti sejak SD gitu. Iya. Nah, pasti ada dong pernah mengalami cedera gitu. Dulu cedera pas dulu kan aku tanding ya, itu kayak cedera dikit-dikit, kayak cuman kesleo, terus kayak apa ini namanya kayak gini loh, kayak gak bisa kebalik lagi, apa yang ototnya ototnya kesleo. ngekunci gitu, ototnya kekunci. gitu. Pas dulu kayak gitu-gitu aja, terus sekarang aku kuliah itu kan di seni, pakai senjata gitu kan, terus berdua kayak orang tarung. Nah kadang kan kayak ada miskom kan, aku gini, teman aku gini gitu. Nah itu pernah sampai apa ini kaki ini berdarah gitu, kena golok. Oh, bener-bener sampai golok gitu? Ke golok? Iya, kena golok gitu. Tapi itu parah banget gak sih Widya? Nggak terlalu sih, cuma kayak berdarah, tapi ya sakit sih, cuman kayak gak berhenti gitu, kayak besoknya tetap pergi latihan. Oke. Nah, apa sih perbedaan dari generasi sebelumnya sampai generasi sekarang ini tentang pencak silat? Kalau generasi dulu pas aku latihan pas masih kecil juga kayak kakak-kakak aku gitu, orangnya pada pantang menyerah dan ini berinisiatif sendiri gitu. Inisiatif sendiri. Misal kayak mau latihan itu nggak usah nunggu ada pelatihnya baru mereka latihan. Kayak mereka udah pemanasan, terus ada pelatih tinggal nanti materi gitu. Nah kalau sekarang yang aku rasain juga saat ngelatih anak-anak itu, terus juga kadang ikut ngelatih di kampus itu kayak nanti aja kalau ada pelatihnya baru latihan, ini apa kayak santai-santai dulu aja kayak gitu, kayak disiplinnya kurang. Terus sama itu tadi baperan itu, pada baperan kayak gak pantang menyerah gitu loh. Oke, sesaat lagi kita akan terus menyaksikan bersama Widya, mahasiswi IAIN Kudus yang berprestasi. Kembali lagi di Podcast on IMTV. Makan enak IMTV, enak tenan. Makan enak, enak tenang. 40 tim dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Ratusan santri di Institut Pesantren Matalinggung Falah Pati. Podcast on IMTV kembali hadir menjumpai Anda. Kembali lagi podcast on IMTV. Dalam beberapa klinik hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Sopo kamu, orang wedi, tusukan. Oke. Baik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk baik lainnya. Oke, kembali lagi di Podcast on IMTV. Oke, baik pemirsa, kita akan mengulik lebih dalam nih dengan mahasiswa berprestasi, Widya. Oke Widya, kita akan mengulik lebih dalam tentang apa sih Widya, tentang pencak silat, bagaimana tingkatannya? Kalau pencak silat kan ada beberapa perguruan ya. Jadi kan dinaungi IPSI, emang wadah pencak silat itu, dan ada banyak sekali perguruan. Nah, aku ini di perguruan Pagar Nusa. Perguruan Pagar Nusa, terus tingkatannya kan juga beda-beda. Kalau yang aku tingkatannya itu mulai dari putih, terus ada kuning, merah, biru, coklat sama hitam. Sama itu tingkatan dari awal itu hijau atau pink? itu beda itu, Mbak. Itu beda perguruan. Oh, beda perguruan. Oke. Kalau yang aku itu emang hijau semua. Sabunya itu hijau semua, tapi ada kayak strip gitu loh, strip palet gitu yang berwarna. Nah, itu tadi yang aku sebutin, putih, kuning, merah, biru, coklat sama hitam. Terus selendang hijau gitu. Itu artinya warga apa anggota tetap gitu, anggota tetap. Itu tingkatannya yang di Pagar Nusa. Kalau beda perguruan itu nanti beda lagi, nanti ada standar mereka sendiri gitu. Oke, untuk melalui tingkatan itu gimana sih?
Untuk melalui tingkatan itu kita itu diharuskan ikut ujian kenaikan dulu, ujian kenaikan kayak layak apa enggak nih buat ke atas. Soalnya kan kayak tambah ke atas kan berarti tambah senior, terus nanti jadi asisten pelatih terus pelatih gitu kan. Jadi kayak harus diuji gitu loh, harus diuji mulai dari jurus-jurusnya. Nanti kan ada banyak sekali jurusnya, terus nanti dites kekuatan fisiknya, terus juga pengetahuan tentang pencak silatnya gitu. Ujiannya nanti meliputi itu semua gitu. Jadi kayak ini layak nggak, ini nilainya apa nih, kayak gitu. Oke. Apa sih yang menjadi pembeda dari pencak silatnya Pagar Nusa sendiri dengan pencak silat lain? Kalau Pagar Nusa sendiri ini kan dia kan masuk ke Banomnya NU ya, Banomnya NU. Dia masuk ke Banomnya Nahdlatul Ulama. Jadi kayak emang Pagar Nusa ini itu kental sekali dengan keislamannya gitu. Kalau yang lain kan kadang kan nasional, kayak nanti ada yang Kristen ikut, kayak lain-lain lah gitu. Nah kalau Pagar Nusa sendiri itu nanti juga ada sholawatan, terus ada tirakatan, itu banyak banget di Pagar Nusanya itu. Oke. Bagi Widya, pencak silat itu apa sih? Bagi aku pencak silat itu apa ya? Kayak udah jadi bagian dari diri aku gitu. Udah dari dulu emang kan bela diri. Terus pas kelas 7 itu ikut silat sampai sekarang itu kayak gak pernah berhenti ikut gitu. Walaupun sekarang udah gak latihan, tapi kan masih melestarikan pencak silat itu sendiri dengan melatih anak-anak gitu, sama kayak ada lomba ikut terjun gitu, walaupun jadi panitia atau EO gitu. Untuk Widya sendiri, pencak silat dari generasi sebelumnya sampai sekarang apa sih yang Widya inginkan? Yang aku inginkan itu ya, generasi sekarang itu jangan pada sering diambil hati gitu, jangan pada baperan gitu. Jangan pada baperan, kayak misal dimarahin dikit itu tujuannya untuk memotivasi dan untuk kayak menggebrak gitu loh, kayak ayo semangat lagi gitu, bukannya malah pada baper terus pada gak berangkat gitu. Kayak harus pantang menyerah gitu, jiwa-jiwanya itu harus dibangunin lagi gitu. Oke. Nah, dari harapan Widya ke depannya itu bagaimana? Kalau harapan saya, kalau untuk saya sendiri ya, diri saya sendiri, harapan saya itu saya ingin melestarikan pencak silat secara luas lagi, termasuk dari perguruan saya sendiri, dan juga bisa mengikuti lomba-lomba multinasional, bisa sampai PON atau mungkin di atasnya lagi. Kalau kemarin kan saya terhenti sampai Porprov. Nah, Porprov itu kan lomba multinasional yang bisa bertingkat sampai PON sampai Asian Games. Nah, saya terhenti di Porprov itu gitu. Jadi harapan saya untuk diri saya sendiri bisa mengikuti itu juga. Ada keinginan nggak untuk membuat pelatihan? Kalau keinginan ada, tapi cuman waktu terus juga support yang lain-lain itu kayak belum siap gitu. Saya sendiri ini juga masih kuliah, terus masih PPL kan, ini masih PPL, terus juga masih kesana kesini gitu, belum tahu kayak buat pelatihan sendiri itu gimana sih gitu, masih belum terlalu mendalami soal itu. Kalau cuman ngelatih di sekolahan udah, tapi cuman kalau pelatihan sendiri kayak belum siap gitu. Kalau keinginan pasti ada. Oke. Untuk planning setelah kuliah pasti tetap ada ya untuk membangun pelatihan ini? Ya pasti ada, semoga saja bisa terlaksana ya Mbak ya. Oke. Nah Widya, dari tadi kan sudah belajar banyak tentang pencak silat. Boleh dong kita tunjukkan langsung bagaimana sih gerakannya biar pemirsa di rumah juga tahu nih, dan teman-teman di studio juga pasti ingin sekali untuk melihat. Sekarang nih. Boleh. Oke. Ini di bawah apa di atas ini? Ya pemirsa di rumah juga teman-teman di studio bisa menyaksikan dan beri tepuk tangan untuk Widya.
Wow, pemirsa ini juga bisa melihat langsung dan teman-teman di studio juga bisa melihat langsung. Bisa beri tepuk tangan untuk Widya. Oke. Widya tadi itu gerakan apa? Tadi itu gerakan tunggal ipsi. Oh, tunggal ipsi, wah luar biasa. Jadi ya. itu tuh gerakan apa ini? Baku ipsi yang semua perguruan harus menghafal itu gitu. Jadi itu Oke. gerakan nasional. Oke, relax ya ini. Widya ini udah ngos-ngosan banget nih pemirsa. Capek Oke. banget. Iya. Wow, luar biasa sekali nih Widya. Seorang mahasiswi berprestasi dari IAIN Kudus yang semester 7 akan tetapi sudah meraih berbagai prestasi tingkat nasional. Ya, terima kasih Widya atas waktunya. Semoga sukses selalu. Amin. Oke. Demikian pemirsa ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Saya Ayu Lestari dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.